Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Selamat siang semuanya. Semoga ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya dalam keadaan baik dan kita semuanya terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Oke, mari kita awali perkuliahan pada siang kali ini dengan berdoa Rabbi Shrahli bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita masuk pada materi pada siang kali ini, yaitu tentang present continuous tense. Oke, apa itu present continuous tense dan bagaimana kegunaannya? Oke. Present continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung sekarang. Jadi peristiwanya sedang berlangsung sekarang. Keterangan yang dipakai adalah now, artinya sekarang. Right now, artinya sekarang. At present, saat ini. At this moment, artinya juga saat ini. Oke, contoh kalimat. Yang pertama adalah kalimat positif. It is raining now. Artinya sekarang hujan. Misal kondisi sekarang hujan. Yang saya ngomong, it is raining now. Sekarang hujan. Susunan kalimatnya adalah it sebagai subjek, is sebagai to be, raining yaitu verb ing, now adverb keterangan. Ini misal kondisi sekarang adalah hujan. Atau sekarang I am studying English. Artinya saya sedang belajar bahasa Inggris. Nah, ini I sebagai subjek, am sebagai to be, studying sebagai verb ing, English sebagai objek. Nah, itu sebagai contoh real karena kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Next, contoh kalimat berikutnya. Budi is listening to the radio at present. Budi sedang mendengarkan radio saat ini. Budi sebagai subjek, is sebagai to be, listening sebagai verb ing, the radio sebagai objek, at present sebagai adverb atau keterangan. Jadi perlu diingat bahwa present continuous tense selalu menggunakan verb ing. Listen, nah, ini kemudian ketambahan ing karena bentuknya verb ing. Contoh kalimat berikutnya. I'm wearing a coat. Saya sedang memakai jas hujan. I sebagai subjek, am sebagai to be, kemudian wearing sebagai verb ing, a coat jas hujan sebagai objek. Ya. Jadi untuk I, to be-nya memakai am. Wear sebagai verb ing, tambah ing, wearing. Contoh berikutnya, they are reading a newspaper. Mereka sedang membaca koran. Mereka sedang membaca koran. They sebagai subjek, to be-nya yaitu are, read, verb ing menjadi reading, a newspaper sebagai objek. Jadi they are reading a newspaper. Mereka sedang membaca koran. Ngomong seperti ini, ngomong they are reading a newspaper, berarti mereka saat ngomong itu sedang membaca koran. Next, berikutnya. Josh and John are jogging. Josh dan John sedang berlari-lari. Dan perlu dilihat bahwa subjeknya ini adalah dua orang, Josh and John, Josh dan John. Maka dari itu to be-nya menggunakan are. Ya, karena dua orang to be-nya are.
jogging dari kata jog ketambahan verb ing jadinya jogging. Adverbnya keterangannya now, artinya sekarang atau saat ini. Nah, itu contoh-contoh present continuous tense dengan kalimat positif. Lah, to be apa saja yang ada di present continuous tense? Yang pertama adalah is. To be is dipakai subjek he, she, it. To be yang kedua adalah am, dipakai subjek I. Are dipakai subjek you, they, we. Jadi present continuous tense menggunakan subjek is, menggunakan to be, is, am, are. Jadi to be-nya 3 ini. Oke, next berikutnya. Kalimat negatif. It is not raining now. Sekarang tidak hujan. Jadi negatif itu cenderung dengan tidak. Ya, it sebagai subjek, is sebagai to be, not adalah tanda negatif yang artinya tidak. Raining hujan, ya verb ing. Now sekarang sebagai adverb. Jadi subjeknya it, pasti to be-nya adalah is. Tanda negatifnya not. Berikutnya, Budi is listening to the radio at present. Budi tidak sedang mendengarkan radio saat ini. Subjeknya adalah Budi. Is sebagai to be, not tanda negatif. Listening sebagai verb ing. The radio object. At present, adverb atau keterangan. Ya, not ini adalah sebagai tanda negatif terletak setelah to be. Jadi tanda negatif not pasti terletak setelah to be. Tergantung to be-nya nanti is, am atau are. Tergantung konteks kalimat masing-masing. Oke, berikutnya kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Ini kalimat tanya. Kalimat am I wearing a coat? Artinya apakah saya sedang memakai jas hujan? Nah, ini menanyakan kepada dirinya sendiri. Dalam suatu percakapan ini bisa saja terjadi. Apakah saya memakai jas hujan? To be-nya am sebagai to be ditaruh di yang paling depan. Am ditaruh di paling depan sebagai to be. I subject. Wearing, mohon maaf ini salah ketik nih. Wearing verb ing. A coat. Nah, ini adalah jas hujan sebagai objek. Am I wearing a coat? Apakah saya sedang memakai jas hujan? Contoh kalimat interrogatif berikutnya. Nah, ini perlu dilihat. Nah, ini kira-kira kalimat ini benar kalimat interrogatif atau tidak? Nah, perlu diingat sebagai contoh yang ini tadi. Yang pertama dalam kalimat interrogatif adalah to be. To be di sini apa? To be-nya adalah are. Nah, kalau kalimat ini interrogatif, yang pertama adalah they, tentunya salah, kurang tepat. Nah, ini langsung kita studi kasus saja. Ini a sebagai to be ditaruh di paling depan. Setelah itu subjek. Are they reading a newspaper? Di sini tanda tanya. Artinya apa? Apakah mereka sedang membaca koran? Tanda tanya. Nah, jadi ini are sebagai to be ditaruh di paling depan. Sininya menyesuaikan. Oke, kita studi kasus.
praktek langsung dalam sebuah kalimat. A, kemudian subjeknya they, nya ing, objeknya a newspaper, kalimat tanya. Are they reading a newspaper? Apakah mereka sedang membaca koran? Oke. Kita studi kasus berikutnya. Kita buat kalimat langsung saja. Kali ini menggunakan to be is. To be is. Is dipakai siapa saja, yaitu tadi he, she, it. He, she, it. Oke, kita pakai she, yaitu Santi. Dia perempuan, diganti dengan Santi. Is she studying English now? Apakah Santi sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Ya. Oke, kita analisa kalimatnya. Is sebagai apa? Is sebagai to be. Oke, kemudian Santi sebagai apa? Sebagai subjek. Oke, berikutnya studying sebagai apa? Studying sebagai verb ing. Kemudian English sebagai apa? English sebagai objek. Kemudian now sebagai apa? Now sebagai adverb atau keterangan. Demikian untuk materi present continuous tense. Silakan dicatat, dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan japri saya. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.